Dosa yang tersimpan bertahun-tahun, tertimbun-timbun, itu bisa mematahkan semangat kita. Mematahkan semangat kita untuk bergerak, mematahkan semangat kita untuk melayani, mematahkan semangat kita untuk mengasihi sesama. Karena ada tuduhan dalam hidup. Setiap kali kita melakukan pelanggaran terhadap Tuhan, baik itu kita menghina sesama kita, menganggap rendah sesama kita, itu juga merupakan dosa yang di hadapan Tuhan yang perlu pengampunan. Salam saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam channel pelayanan Jephthah Servant of God Ministry. Dan puji Tuhan, dari hari lepas hari kita semakin diberkati, semakin bertumbuh. Dan biarlah senantiasa juga hari lepas hari kita dalam bimbingan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara-saudara, rasa sukacita saya kembali menyapa saudara. Kiranya saudara dalam suasana atau situasi kesehatan yang membaik, suasana sukacita, karena ada damai di dalam hati saudara. Puji Tuhan saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita untuk melangkah beribadah atau untuk melangkah berbuat baik, ada saja halangannya, dan seringkali kita juga merasa berat langkah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali juga mengalami banyak hambatan, banyak tantangan, banyak rintangan, manakala kita mau beribadah kepada Tuhan, manakala kita mau berhimpun di rumah Tuhan, manakala kita mau merenungkan firman Tuhan bersama keluarga, bersama orang-orang yang kekasih, bersama saudara-saudara, bersama saudara seiman dan sebagainya, ada saja halangannya. Itu ujian buat kita. Sampai sejauh mana rasa cinta kita, rasa kasih kita kepada Tuhan, dan rasa syukur kita atas berkat pemeliharaan yang Tuhan berikan buat kita. Saudara-saudara, salam persatuan tubuh Kristus, dan marilah kita akan berdoa, kiranya Allah memimpin pada pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, memberikan kami kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, juga Tuhan persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan belakan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara-saudara, puji Tuhan. Jadi itulah tadi saya katakan bahwa seringkali kalau kita mau melangkah ke rumah Tuhan, seringkali kita mau melakukan pekerjaan Tuhan atau berbuat baik kepada sesama, ada saja halangannya. Seperti seolah-olah langkah kita dibebani dengan batu yang berat, dengan beban yang berat. Kenapa itu bisa terjadi, saudara-saudara? Kenapa seringkali kita kok sulit sekali untuk beribadah, sulit sekali untuk memuji Tuhan? Tentu ada sebabnya. Saudara-saudara, dalam Mazmur pasal 100 ayat 2 dikatakanlah, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ini adalah di dalam pemazmur mengatakan bahwa beribadah dengan Tuhan itu, kepada Tuhan itu dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Tetapi kenyataan yang terjadi, seringkali kita datang ke rumah Tuhan dengan beban berat dan sebagainya. Bahkan mau datang ke gereja pun perjuangan luar biasa. Ya, seringkali selisih paham dengan satu dan yang lain, akhirnya kita ke gereja. Minggu besok masih ada waktu, saya ke gereja minggu besok lagi. Minggu besok lagi ada masalah lagi, lalu katakan minggu besok lagi, masih ada waktu lagi. Terus dan terus dan terus. Kenapa kok susah? Kenapa kok sulit kita beribadah kepada Tuhan? Kita akan bahas dalam Yosua 24. Yosua 24 ayat 19 sampai 21. Saya mohon dibacakan. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Baik, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan di dalam Yosua ini, menceritakan betapa susahnya perjuangan seseorang untuk datang ibadah. Nah, saudara-saudara, sementara dalam Mazmur tadi katakan bersukacitalah, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tapi dalam ayat yang ke-19 bagian A, nah, Yosua mengungkapkan banyak di antara umat Tuhan kesukaran dalam beribadah. Ya, dalam 19 ayat A, 19a dikatakan, tetapi Yosua berkata ke bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Kalau ada pertanyaan, kenapa kamu tidak sanggup beribadah kepada Tuhan? Kenapa alasanmu tidak sanggup beribadah kepada Tuhan? Ya, ini kenyataan yang terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Kita jadi malas ke gereja dan sebagainya, malas beribadah dan sebagainya, kesukaran dalam beribadah. Seperti saya katakan tadi, seringkali mau datang ke gereja itu ada saja. Ya, sudah mau berangkat, sudah siap-siap, udah pakaian rapi, tiba-tiba gerimis. Lalu mengurungkan lagi niat kita untuk beribadah besok lagi dan sebagainya dan sebagainya. Oleh sebab itu, hal ini sering terjadi buat kita dan terus terjadi tanpa sadar. Itu adalah penghalang kita untuk
lebih dekat dengan Tuhan. Nah, kenapa bisa terjadi banyak di antara umat Tuhan kesukaran dalam beribadah? Ayat 19a dikatakan bahwa tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Terus dikatakan lagi, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Nah, kenapa kita suka beribadah? Yang pertama, kalau kita masih hidup di dalam dosa. Dosa membuat kita menjadi malu, seolah-olah tidak sanggup. Saya tidak sanggup datang ke gereja, atau takut kepada Allah, takut tapi takut yang negatif. Orang kalau bersalah, contoh soal seseorang yang merasa bersalah, kadang-kadang kalau berpapasan di jalan ketemu dengan polisi udah deg-degan, jangan-jangan menangkap saya, jangan-jangan menangkap saya. Atau orang yang merasa bersalah, dia pasti akan langkahnya berat untuk datang ke kantor polisi. Karena merasa bersalah, karena ada salah yang dia buat. Beda dengan orang yang memang tidak ada salah. Ke kantor polisi membuat surat kelakuan baik dan sebagainya, atau membuat apa dan sebagainya, membuat SIM dan sebagainya. Langkahnya akan ringan. Beda dengan orang yang datang ke kantor polisi tapi karena bersalah, tentu akan berat. Hal-hal semacam ini juga yang membuat kita seringkali tidak sadar bahwa dosa yang kita ada dalam hidup kita membuat kita menjadi berat langkah datang ke gereja, datang beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena seolah-olah kaki kita ada beban yang berat. Jadi melihat Allah itu, pandangannya dalam pikirannya itu, dia sudah orang yang sangat berdosa, malu, takut. Tapi bukan takut, yang takut karena memang mengasihi Tuhan, takut kalau berbuat salah, tapi justru karena sudah berbuat salah, malah dia menjauh dari Tuhan. Itu tadi saya gambarkan saja. Manakala seseorang melewati kantor polisi, kalau dia merasa bersalah, tentu dia akan gemetar dan dia akan takut. Beda dengan orang yang tidak ada salah, tidak berbuat salah, maka kantor polisi atau kemanapun dia tidak akan takut. Coba kita baca dalam Esra 9. Esra 9 ayatnya yang ke-6. Esra 9 ayat 6. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Ya, dikatakan pada Esra 9 ayat 6, dikatakan dalam terjemahan lama, sambil sembahku, ya Allahku, amat sangat malu dan berat muka hamba. Tiada berani hamba menengadah kepadamu, ya Allahku, karena segala kejahatan kami sudah meliputi kepada kami, dan segala salah kami sudah bertimbun-timbun sampai ke langit. Jadi kenapa susah beribadah? Karena ada rasa malu. Kesalahannya sudah bertimbun-timbun, sudah banyak. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ada firman Tuhan katakan, lihatlah aku berdiri di buka pintu dan mengetok, barang siapa membukakan, aku akan masuk bersama-sama dia dan makan bersama-sama dia. Oleh sebab itu, bukalah hati saudara, jangan sampai menumpuk dosa itu. Bereskanlah di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, maka saudara tidak lagi merasa malu datang ke rumah Tuhan. Saudara tidak lagi berat langkah, berat kaki untuk langkah ke rumah Tuhan untuk beribadah. Karena kesalahan yang bertumbuh dalam hidup kita, maka kita seolah-olah ada beban di kaki kita, melangkah pun berat. Saudara-saudara, saudara mungkin bisa menyembunyikan dosa saudara, perbuatan melawan Tuhan saudara di hadapan manusia. Tetapi Tuhan menelisik hatimu. Tuhan melihat hatimu dan melihat hati kita. Saya dan saudara tidak lepas dari pandangan Tuhan. Saudara bisa menipu saudara-saudara yang lain. Kita bisa mengelabui saudara kita yang lain, tetapi tidak di mata Tuhan. Jangan sampai karena kesalahan yang menumpuk-numpuk dalam hidup kita, maka kita menjadi berat langkah untuk beribadah. Menjadi alasan kita untuk tidak beribadah. Justru manakala saudara mengalami beban, mengalami permasalahan dan mengalami berbuat dosa, segeralah engkau minta ampun sama Tuhan. Niscaya engkau akan dilepaskan beban itu. Mintalah engkau untuk berbelas kasihan Tuhan. Dalam doa Tuhan, berbelas kasihanlah kepadaku. Tanpa sadar mungkin aku sudah berbuat dosa kepada yang lain. Dengan mulutku, dengan mataku. Dengan perkataanku. Membuat orang sudah patah semangat. Dengan perkataanku menghakimi orang lain. Dengan perkataanku, dengan mulutku, aku sudah memvonis orang lain bahwa dia bersalah.
Nah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita menjadi sukar beribadah? Merasa sulit beribadah, untuk melakukan kehendak Tuhan itu sulit sekali. Karena apa? Karena masih ada dosa yang kita simpan dalam hidup kita. Berdamailah saudara-saudara. Dalam ayat 19a tadi dalam Yosua, dikatakan bahwa Yosua 24 ayat 19a, tetapi Yosua berkata bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Berapa kali kita berkata, Tuhan, saya sudah berbuat baik ini, saya sudah berbuat baik itu, tapi seringkali hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Seringkali kita pingin doa kita dijawab instan sama Tuhan, betul. Ada kalanya Tuhan menjawab doa kita langsung dijawab. Tetapi kita percaya bahwa seorang orang tua yang baik, dia tidak akan langsung memberikan permintaan anaknya tanpa menimbang dulu. Pengoreksian dalam hatimu itu lebih penting. Pengoreksian dalam hidupmu itu lebih penting. Maka berkat itu akan turun manakala engkau sudah siap, hatimu dan mentalmu juga. Seseorang tidak akan diberkati melebihi kemampuannya untuk mengelola berkat itu. Manakala dia belum siap untuk menerima berkat itu, maka Tuhan Maha tahu dan Maha bijaksana untuk berikan itu. Oleh sebab itu dalam doa kita selalu berkata, Tuhan, ampuni kesalahan kami, ampuni kesalahan saya, Tuhan. Kiranya Engkau mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, atau kami bersalah kepada orang lain, seperti terus pendamaian kepada Tuhan. Contoh orang salah di dalam Alkitab, ada kisah Ayub. Dia selalu memberikan korban pendamaian untuk anak-anaknya. Demikian juga hidup kita senantiasa harus ada pendamaian setiap hari pada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Karena dosa yang tersimpan bertahun-tahun, tertimbun-timbun, itu bisa mematahkan semangat kita. Mematahkan semangat kita untuk bergerak. Mematahkan semangat kita untuk melayani. Mematahkan semangat kita untuk mengasihi sesama. Karena ada tuduhan dalam hidup kita. Setiap kali kita melakukan pelanggaran terhadap Tuhan, baik itu kita menghina sesama kita, menganggap rendah sesama kita, itu juga merupakan dosa yang di hadapan Tuhan yang perlu pengampunan. Kalau saudara merasa nyaman dengan sifat saudara merasa nyaman dengan hati saudara mengecilkan orang lain, maka saudara tanpa sadar sudah mematahkan semangat. Dan saudara pun akan merasakan patah semangat pula, seolah-olah semua yang berbuat tidak berguna dan sia-sia. Kenapa? Karena saudara juga perlu pembebasan di hadapan Tuhan. Kenapa kita menjadi susah beribadah kepada Tuhan? Beribadah itu artinya berbuat baik, melakukan kehendak Tuhan. Kenapa jadi sulit? Pertama karena dosa. Dosa membuat kita malu dan takut kepada Allah, tapi takut yang negatif. Menghindar terus. Ya, kalau ada orang mengajak kita, ayo bro ke gereja, ayo mas ke gereja. Oh nanti dulu. Minggu depan samperin lagi, ayo mas ke gereja, ayo mbak ke gereja. Nanti dulu, besok lagi. Terus akhirnya kita menjauh dari perhimpunan orang-orang kudus, perhimpunan anak-anak Tuhan. Maka seperti halnya lidi, manakala terpisah dia dari himpunannya, maka fungsinya tidak begitu banyak. Tapi begitu menyatu dengan perhimpunan anak-anak Tuhan di dalam ruang ibadah, maka menjadi kekuatan yang besar, dapat menyingkirkan hal-hal yang besar. Itulah perbedaannya. Saudara tidak bisa selamanya hidup sendiri. Saudara harus berhimpun. Demikian juga bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun bait suci. Maksudnya supaya mereka terhimpun, tidak tercerai-berai. Mereka satu di dalam kesatuan. Mereka masuk beribadah. Di situ ada Allah berhadirat. Demikian juga kalau anak-anak Tuhan bersatu, satu dengan yang lain, bergandengan tangan dalam kasih Tuhan, maka disitulah Allah berhadirat. Maka energi positif akan menular ke sesama jemaat, ke sesama umat Tuhan. Oleh sebab itu, pentingnya kita beribadah, pentingnya kita berhimpun di dalam satu gereja atau komunitas yang kita ikuti, Kristen. Di situ kita akan tertular energi positif untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kalau saudara masih merasa sukar untuk beribadah, maka koreksi diri, introspeksi diri, kesalahan apa, dosa apakah yang sudah saudara perbuat. Maka Tuhan berjanji melalui pengorbanannya di kayu salib, maka dia mematahkan semua kutuk. Karena dosa kita dikutuk menjadi maut. Tapi karena kasih Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita menjadi
kita menjadi yang tadinya hina karena dosa menjadi penuh kemuliaan bersama Dia. Selanjutnya, kita baca dalam Yeremia 5 ayat 25. Yeremia 5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Ya, kesalahanmu menghambat semua ini, dan dosamu menghambat yang baik. Kita tidak ingin tentunya menjadi anak-anak Tuhan yang hal-hal yang baik terhambat karena dosanya. Mungkin saudara yang mempunyai keinginan, saudara yang mempunyai cita-cita atau mimpi memiliki ini dan itu, atau memiliki pekerjaan yang bagus, atau memiliki apapun yang bagus, tapi kenapa kok tertunda-tunda? Introspeksi diri, jangan menyalahkan orang lain. Introspeksi diri dan jangan menghakimi orang lain gara-gara dia aku tidak jadi dapat berkat, gara-gara dia aku tidak diberkati. Tidak, introspeksi diri itu penting. Seperti halnya dalam Yeremia tadi. Coba baca ulang Yeremia. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, Kesalahanmu menghalangi semuanya ini. dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Nah, dosa itu menghambat yang baik, yang seharusnya kita terima menjadi nol. Kenapa? Terhalang oleh dosa kita. Jadi saudara kalau berbuat kesalahan, bukan menjauh dengan Tuhan, tapi justru minta ampun. Tuhan, ampuni saya. Dan kiranya Engkau berbelas kasih mengampuni segala kesalahanku, dan aku tidak akan mengulangi lagi. Harusnya sikapnya seperti itu, bukan menjauh. Jadi kalau sekarang saudara mungkin punya mimpi A, B, dan C, tapi bertahun-tahun seolah-olah itu hanya karangan saja, maka saudara harus introspeksi. Kalau mungkin saudara merasa memiliki karunia untuk visi dan sebagainya, introspeksi diri, betulkah visi itu dari Tuhan? Karena sesuatu pekerjaan yang dari Tuhan itu sifatnya damai, tidak gaduh. Yang gaduh itu perbuatan iblis. Perbuatan Tuhan lemah lembut, tapi diterima oleh iblis gaduh. Jadi saudara-saudara, saudara harus introspeksi diri. Kenapa kok seolah-olah terhambat, seolah-olah tidak diberkati? Jangan-jangan saudara, seperti dalam Yeremia tadi, dosamu menghalangi semua itu. Bukan Tuhan tidak memberkati, mungkin Tuhan sudah memberkati, tapi karena dosamu sehingga seolah-olah Tuhan tidak memberkatimu. Karena yang dipandangkan saudara, kalau berkat itu ya besar. Langsung puluhan juta, 100 juta, atau mobil bagus dan sebagainya. Tentu tidak seperti itu. Tuhan tahu yang kita mau, Tuhan tahu yang kita inginkan. Bertahap demi bertahap. Tapi karena dosa sudah menghalangi, maka kita menghakimi Tuhan. Jadi kalau pekerjaan lagi lesu, lalu kita berkata, oh memang saya dipanggil Tuhan. Ya mungkin kalau saudara dagang gitu ya, dagang lesu, lalu saudara berkata, memang saya dipanggil Tuhan. Jadi saya dagang tidak ada hasilnya. Lalu kalau dagangan kita rame atau kantor kita lagi rame, berkata, wah saya memang harus melayani Tuhan dengan cara yang lain. jadi seolah-olah visi dari Tuhan ke dianya itu mencela-mencela, padahal pribadi kita sendiri yang mencela-mencela dari Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan selalu A, B, dan B. Dia kasih kepada kita. Dia tidak pernah merubah kasihnya kepada kita. Tapi seringkali kita yang merubah kasih Tuhan menjadi seolah-olah jadi beban. Kenapa? Karena dosa yang menghalangi hidup kita. Dosa yang menghalangi hati kita, sehingga kita tertutup. Seolah-olah tidak ada kebaikan dari Tuhan untuk kita. Kenapa kita sukar beribadah? Kita akan baca ayat 19b. 19-20. Yosua 24:19-20. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Amin, saudara. Tuhan, jadi kenapa kita sukar beribadah manakala di hati kita sudah bercabang? Ya, kalau kita bercabang hati, karena Allah itu cemburu. Dia tidak suka kalau dia diduakan. Nah, contoh soal, apa ada seorang kekasih
diduakan mau, tidak ada tentunya. Demikian juga mempelai Tuhan, kita sebagai gereja, sebagai mempelai Tuhan, juga hendaknya hidup suci, hidup satu tujuan untuk menyenangkan sang mempelai laki-laki. Demikian juga kita. Kalau di dalam hati kita sudah bercabang, kita berdoa kepada Tuhan, tapi seringkali kita juga berdoa kepada ilah lain, kepada sesembahan lain. Maka itu juga sama halnya kita bercabang hati. Kenapa? Makanya kita jadi sulit beribadah, tidak merasakan hadirat Tuhan, tidak merasakan ibadah itu seperti apa sih sebetulnya. Kenapa? Hati saudara sudah bercabang. Saudara ke gereja, tapi hati saudara bercabang. Itu juga saudara tidak akan merasakan hadirat Tuhan, tidak akan merasakan ibadah itu nikmatnya seperti apa, indahnya seperti apa. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dapat merasakan indahnya ibadah, maka saudara harus introspeksi diri. Saudara harus introspeksi diri. Jangan sampai ada ilah lain di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada sesembahan lain di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara mau disembuhkan, itu juga karena Tuhan Yesus Kristus. Pegang dengan iman saudara bahwa Yesus sang penyembuh, Yesus sang pemberkat kita, Yesus yang sanggup memelihara kita, bukan yang lain. Manakala saudara sudah satu pegangan, satu iman, maka saudara jangan main-main. Supaya saudara dapat merasakan suasana ibadah dengan indah. Saudara datang ke gereja dengan damai, dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh dengan kerelaan, sujud sembah syukur di hadapan Tuhan. Jadi ke gereja bukan hanya rutinitas, tapi ke gereja karena bentuk kasih kita kepada Tuhan. Seperti halnya umat Israel diperintah membangun bait suci, tabernakel itu, supaya terhimpun Israel dapat merasakan kasih perlindungan Tuhan, kasih perlindungan Allah. Demikian juga kita anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini. Hendaklah saudara senantiasa waspada, supaya saudara dapat merasakan indahnya beribadah. Kalau orang yang beribadah tentu dia akan mendengarkan firman Tuhan dan mengaplikasikan dalam hidup. Tuhan Yesus berkata, kasihlah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Artinya bahwa dalam satu kesatuan tubuh Kristus harus saling topang satu dengan yang lain. Tidak saling menjatuhkan, tapi saling membangun, menasihati, bertumbuh selalu di dalam iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Salam persatuan tubuh Kristus, dan kiranya sejahtera selalu, sehat selalu, diberkatilah ladamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin.